Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Izinkan saya memulai presentasi ini dengan salam hangat dari saya. Sebelum saya masuk ke presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdul Aziz, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 2311050062. Di sini saya melakukan presentasi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah toksikologi dengan tema memeriksa satu jurnal hasil penelitian dalam bidang toksikologi. Di sini saya ingin mengangkat tema mengenai pemeriksaan toksikologi terhadap analisis faktor risiko paparan toksis pestisida terhadap kejadian hipertensi pada petani bawang merah. Di sini saya izin langsung loncat ke metode. Namun sebelum itu, izinkan saya memulai presentasi dengan satu pertanyaan sederhana. Pernahkah kita membayangkan di balik harum dan segarnya bawang merah yang kita konsumsi setiap hari, ada risiko kesehatan yang diam-diam mengintai para petaninya? Ya, di balik produktivitas tinggi pertanian bawang merah di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, terdapat ancaman nyata akibat paparan pestisida. Disinilah penelitian berawal, yaitu menganalisis faktor risiko paparan pestisida terhadap kejadian hipertensi pada petani bawang merah. Penelitian ini menggunakan metode observational analytic dengan desain cross-sectional yang artinya kami meneliti hubungan antara paparan pestisida dan kejadian hipertensi pada satu waktu pengamatan. Populasi penelitian adalah 1060 petani bawang merah laki-laki dan dari jumlah tersebut kami mengambil 101 orang responden dengan teknik konsekutif sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner, observasi lapangan, serta pengukuran tekanan darah secara langsung. Kami kemudian melakukan analisis data menggunakan uji G-square dengan tingkat kepercayaan 95% dan nilai signifikansi 0,05. Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas seperti lama kerja, dosis pestisida, frekuensi penyemprotan, serta penggunaan alat pelindung diri dengan kejadian hipertensi. Dari hasil analisis kami menemukan bahwa 61,4% petani mengalami hipertensi. Rata-rata mereka bekerja selama 5 jam per hari dengan 3 hingga 4 jenis pestisida digunakan. Dan penyemprotan dilakukan sekitar 3 kali seminggu. Namun, yang cukup memprihatinkan adalah mayoritas petani belum menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Bahkan hanya sekitar 3 jenis APD yang dipakai dari yang seharusnya 7. Secara statistik, ditemukan 4 faktor yang berhubungan signifikan dengan kejadian hipertensi, yaitu 1. Lama kerja dengan p-value 0,003. Yang kedua, dosis pestisida dengan p-value 0,006. Yang ketiga, frekuensi penyemprotan dengan p-value 0,007. Yang keempat, penggunaan alat pelindung diri atau APD dengan p-value 0,001. Sedangkan jumlah jenis pestisida yang digunakan ternyata tidak berhubungan langsung dengan hipertensi. Artinya, semakin lama petani bekerja di lahan, semakin sering mereka menyemprot pestisida. Semakin tinggi dosis yang digunakan dan semakin tidak lengkap alat pelindung dirinya, maka risiko hipertensi akan meningkat secara signifikan. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Pada pembahasan ini, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa paparan pestisida secara terus-menerus berpotensi mengganggu sistem saraf simpatik yang berperan penting dalam mengatur tekanan darah. Paparan ini terjadi ketika bahan aktif pestisida menghambat enzim asetilkolinesterase, menyebabkan penumpukan asetilkolin di sistem saraf yang akhirnya memicu peningkatan tekanan darah. Faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Petani yang tidak menggunakan APD secara lengkap berisiko 7 kali lebih besar mengalami hipertensi dibandingkan mereka yang memakai APD dengan benar. Selain itu, lama kerja melebihi 6 jam per hari serta penyemprotan lebih dari 2 kali seminggu juga meningkatkan risiko
karena memperbanyak waktu paparan pestisida. Menariknya, jumlah pestisida yang digunakan tidak terlalu berpengaruh, kemungkinan karena bahan aktif dan cara pencampuran yang berbeda-beda antar petani. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil ini kami menyimpulkan bahwa lama kerja, dosis pestisida, frekuensi penyemprotan, dan penggunaan APD adalah faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan hipertensi pada petani. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak kita semua untuk sejenak menghargai para petani. Mereka bukan hanya penopang ketahanan pangan, tapi juga pejuang di garis depan yang setiap hari berhadapan dengan resiko paparan bahan kimia berbahaya. Harapan kami, hasil penelitian ini bisa menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan dan penyuluh pertanian untuk memberikan edukasi yang lebih intensif agar para petani semakin sadar pentingnya bekerja sesuai prosedur, menggunakan APD lengkap, dan menjaga kesehatan mereka sendiri. Karena sebagaimana kita tahu, menjaga kesehatan petani berarti menjaga ketahanan pangan kita bersama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.